warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriana dengan NIM C1C0220049. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Materi yang pertama adalah penyusunan hasil penelitian. Hasil penelitian merupakan cara untuk mengkomunikasikan fakta dari penelitian yang dilakukan untuk memberikan informasi ilmiah kepada pembacanya. Di dalam menguraikan hasil penelitian terdapat argumentasi penilaian keilmuan yang dibuat secara logis, kronologis, serta sistematis, dan merupakan hasil pemikiran dalam menyelesaikan masalah yang diteliti serta berdasarkan dengan tujuan dengan rujukan teori dan referensi yang ada oleh peneliti. Pada intinya, hasil penelitian dan pembahasan berisikan antara lain yang pertama, sebutkan semua hal yang dilakukan dan ringkaskan hasil atau temuan penelitian. 2. Memberikan komentar apakah hasil penelitian sesuai dengan hipotesis. Yang ketiga, menghubungkan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan, serta kaitkan dengan referensi yang digunakan. 4. Menjelaskan hasil yang diperoleh, terutama jika hasil tersebut tidak memuaskan. Jika bertolak belakang dengan hipotesis yang diajukan, berikan argumen ilmiah berdasarkan referensi teori lainnya. Yang kelima adalah menguraikan keadaan umum, subjek dan objek penelitian dapat ditulis dan digambarkan keadaan potensi dari tempat penelitian, keadaan umum perusahaan atau lembaga, atau dinamika yang ada dalam institusi atau perusahaan. Materi yang kedua adalah definisi pembahasan. Pembahasan hasil penelitian adalah subbab yang paling orisinal dalam laporan penelitian, termasuk skripsi, tesis, disertasi. Pada subbab ini, peneliti wajib mengulas hasil penelitian diperolehnya secara panjang lebar dengan menggunakan pandangan orisinalnya dalam kerangka teori dan kajian empirik yang terdahulu. Pembahasan adalah pemberian makna dan alasan mengapa data yang diperoleh sedemikian rupa dan harus dikemukakan uraian bahasan baik dari penelitian yang bersangkutan yang dapat diperkuat, berlawanan atau sesuai dengan hasil penelitian orang lain. Pembahasan hasil penelitian digunakan untuk mengemukakan analisis dan ulasan terhadap hasil penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian. Pembahasan dimaksudkan untuk menyajikan gambaran yang lebih tajam terhadap data-data temuan, sehingga peneliti tidak hanya sekedar menyajikan ulang data, melainkan memberikan analisis, penafsiran, dan pemaknaan terhadap temuannya. Dengan demikian, pembahasan adalah menjelaskan pemaknaan terhadap data-data hasil penelitian sehingga dapat dipahami dengan jelas temuan penelitian yang diperoleh. Materi yang ketiga adalah definisi kesimpulan. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis, deskripsi, dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab selanjutnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup dan pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis. Pada umumnya, kesimpulan terdiri atas kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Kesimpulan utama adalah yang berhubungan langsung dengan permasalahan. Dengan demikian, kesimpulan utama harus terlatih dengan pokok permasalahan dan dilengkapi oleh bukti-bukti. Pada kesimpulan tambahan, penulis tidak mengkaitkan pada kesimpulan utama, tetapi tetap menunjukkan fakta-fakta yang mendasarinya. Tujuan penulisan kesimpulan adalah untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Materi yang terakhir adalah definisi saran. Saran adalah sesuatu yang diberikan kepada pembaca yang berdasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Saran yang diajukan hendaknya saran yang konstruktif dengan mengacu terpenuhinya beberapa syarat yang baik. Saran yang baik antara lain yaitu: yang pertama, diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas. Yang kedua, mempunyai sasaran objek yang jelas, memiliki otoritas penerapan. Yang ketiga, disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan. Yang keempat, disertai dengan kriteria indikator keberhasilan. Yang kelima, berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman.